Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Zahra Agustina dari kelas 12-2 nomor absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Memang nggak semuanya yang saya jelaskan karena begitu luas ya teman-teman tentang materi evolusi ini, tapi saya akan menjelaskan pengertiannya, terus juga faktor yang mempengaruhi evolusi sama mekanisme evolusinya secara singkat dan jelas. Jadi semoga teman-teman mengerti sama yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan, baik secara morfologi maupun fisiologis, dalam suatu spesies organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi 3 proses utama dalam evolusi. Apa aja sih? Yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi ini dibawakan oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya suatu makhluk hidup, yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Jadi, pada saat suatu organisme diproduksi, sifat keturunannya itu akan memiliki sifat-sifat baru. Sifat-sifat baru ini diperoleh karena terjadinya perubahan gen akibat pengobatan ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang diproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru dihasilkan melalui rekombinasi genetika. Rekombinasi gen inilah yang kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Nah, evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi suatu yang lebih umum atau lebih langka dalam suatu populasi, teman-teman. Jadi, kita sekarang membahas faktor yang mempengaruhi evolusi. Ada apa aja sih? Yang pertama itu, jumlah populasi tersebut besar. Terus yang kedua, terjadinya perkawinan secara acak atau random. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi maju ataupun balik. Yang keempat, tidak ada pilihan. Yang kelima, tidak ada migrasi. Jadi faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi terjadinya evolusi, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada seleksi alam. Jadi setiap makhluk hidup itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan juga mampu bertahan hidup tentunya. Makhluk hidup yang mampu bertahan dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Sebaliknya, organisme yang tidak mampu beradaptasi akan mati atau berpindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Seperti itu seleksi alam. Jadi siapa yang mampu bertahan atau beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan lolos dari seleksi alam. Justru sebaliknya, kalau misalkan dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan mati, teman-teman. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi ini merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan juga genotipnya. Mekanisme mutasi ini tuh dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Kenapa sih kira-kira? Jadi gini teman-teman, kalau menguntungkan itu apabila menghasilkan sifat baru yang unggul dari induknya. Sementara kalau misalkan merugikan itu menghasilkan kayak sifat-sifat yang tidak unggul, malah bahkan dari mutasi ini tuh bisa cacat gitu kalau misalkan merugikan ya teman-teman. Selanjutnya ada rekombinasi gen. Jadi rekombinasi gen ini merupakan mekanisme evolusi yang terjadi ketika materi genetik dari organisme berbeda itu dipertukarkan, teman-teman. Jadi proses ini itu menghasilkan keturunan dengan rekombinasi sifat yang berbeda dari induknya. Oke, jadi selanjutnya ini ada migrasi. Migrasi itu kan berkaitan dengan perpindahan individu atau materi genetik ya teman-teman dari satu populasi ke populasi lain. Migrasi ini dapat menyebabkan dua populasi yang berbeda menjadi lebih mirip satu sama lain. Contoh dari migrasi itu apa sih? Jadi contohnya itu ketika lebah membawa serbuk sari dari padang rumput ke padang rumput lain. Serbuk sari ini kan mengandung materi genetik tanaman ya teman-teman, sehingga lebah dapat membawa materi genetik tersebut ke padang
rumput yang lain. Selanjutnya ada genetic drift. Jadi genetic drift ini perubahan acak frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian migrasi ataupun isolasi. Genetic drift dapat disebabkan oleh dua kategori situasi, yaitu the bottleneck effect dan juga the founder effect. Jadi bottleneck effect atau efek kemacetan ini adalah peristiwa ketika sebagian besar populasi suatu spesies ini hilang sehingga hanya menyisakan sebagian kecil populasi asli. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam suatu populasi. Jadi ini contohnya itu bisa kita ambil, yaitu pengurangan drastis anjing laut gajah utara akibat perburuan oleh manusia. Sebenarnya nggak itu aja ya contoh dari the bottleneck effect ini. Banyak banget contohnya itu kayak misalkan oleh bencana alam, kayak misalkan gempa bumi atau kebakaran di suatu hutan. Karena yang perlu di-highlight di sini untuk menjadi perbedaan antara founder effect dan juga bottleneck effect ini adalah kalau misalkan si bottleneck effect ini dia tuh terjadinya peristiwa ketika sebagian besar populasi suatu spesies ini hilang, jadi hanya menyisakan sebagian kecil populasi asli. Founder effect atau efek pendiri ini merujuk pada konsep bahwa gen tertentu muncul pada populasi yang kecil, yaitu pada pendirinya saja, dan secara kebetulan diturunkan ke sejumlah besar keturunan pendiri tersebut. Contohnya ini terjadi pada koloni Inggris di Tristan da Cunha yang mengidap penyakit rhinitis pigmentosa. Koloni Inggris ini tuh ingin membentuk suatu populasi baru yang didirikannya itu oleh 15 orang dengan satu pendiri yang membawa alel resesif penyakit ini. Jadi beberapa tahun kemudian itu ditemukanlah ini 4 orang yang mengidap penyakit ini dan juga 9 orang pembawa sifat. Jadi saya kan tadi sudah menjelaskan kalau misalkan the bottleneck effect itu dia terjadi pada sebagian besar populasi yang hilang, jadi hanya menyisakan sebagian kecil populasi yang asli. Nah, ini tuh sebalikannya, kalau the founder effect itu dia tuh justru terjadinya tuh di sebagian kecil populasi, dan populasinya ini tuh terisolasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila perkataan saya tadi sebelum-sebelumnya itu ada yang belibet atau kurang jelas dimengerti sama teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.